Maling bunga di Asahan terekam CCTV. Mekanik sepeda angin ditemukan tewas. Jelang Natal, umat Nasrani diimbau terapkan protokol kesehatan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasweit, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, aksi pencurian di sebuah kafe di kisaran Asahan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Pelaku yang datang dengan berjalan kaki melakukan aksinya saat suasana kafe tersebut sudah tutup dan sepi. Beginilah rekaman CCTV aksi pencurian bunga di sebuah kafe di Jalan Diponegoro, kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pelaku yang mengenakan jaket dan penutup kepala serta masker datang dengan berjalan kaki dan masuk ke kafe melalui pintu samping. Karena suasana kafe yang sepi, pelaku dengan leluasa menggerayangi dan menyikat bunga dari rak bunga. Usai melakukan aksinya, pelaku dengan santai pergi membawa bunga hasil curiannya. Aksi pencurian berlangsung pada malam hari saat kafe tersebut sudah tutup dan suasana hujan. Pemilik mengetahui kejadian itu pada pagi hari saat membuka kafe tersebut. Mereka menemukan 3 jenis bunga milik mereka yang harganya lumayan mahal hilang dari rak bunga. Ceritakan sedikit kronologi kecurian hilang bunganya ini gimana? Itu pas waktu hujan, tepat jam 00.58, dia ambil pas kami baru tutup, baru closing. Nah, ini restonya baru tutup. Itu keadaan hujan. Paginya kami baru tahu, baru sadar itu bunga udah hilang karena pasirnya di sini bersera. Bunganya dari pot juga udah kosong. Ada berapa bunga yang diambil? 3. Itu bunga jenis apa? Kalau di kisaran dibilang bunga tokoro, karena aku nggak pernah tahu nama bunga. Gitu. Tapi itu katanya bunganya mahal. Memang saya belinya juga agak lumayan juga. Itu jenis lompong-lompongan ya? Iya, keladi ya, keladi lompong ya. Dan 2 hari kemudian teman saya juga kehilangan dan di CCTV itu orangnya juga sama. Sementara aksi pencurian di wilayah itu bukan baru kali ini terjadi, tetapi sudah berulang kali dan sangat meresahkan warga setempat. Warga berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelakunya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai menangkap 2 pembuat dan pengedar pil ekstasi palsu asal Kota Medan. 300 butir pil ekstasi dan alat peracik disita petugas. Inilah tersangka JN 40 tahun dan RJ 37 tahun. Warga Kota Medan tidak berkutik lagi setelah Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai meringkus keduanya. Keduanya ditangkap petugas atas informasi warga. Dari tangan tersangka ditemukan 300 butir pil ekstasi yang diduga palsu atau oplosan dan beberapa alat yang diduga cetakan dan pewarna untuk mencetak ekstasi. Tersangka JN mengaku obat ekstasi palsu ini rencananya akan diedarkan di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp30.000. Sudah berapa lama saudara memproduksi ekstasi palsu ini? Lebih setahun lah. Jadi selama ekstasi palsu ini diadakan di mana aja? Medan dan Tanjung Bali aja Pak. Tanjung Bali baru kali ini. Nah, seterusnya 1 butir itu dibanderol dengan harga berapa? Ada yang 30.000. Polres Tanjung Balai benar ada mengamankan 2 pelaku warga Medan dengan barang bukti lebih kurang 300 butir yang menyerupai ekstasi. Terhadap kedua pelaku ini kita kenakan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 196, 197, 198, ancaman hukumannya 15 tahun.
Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, 48 narapidana yang merupakan bandar narkotika dari 3 UPT Rutan dan Lapas di Sumatera Utara dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan. Hal ini guna mengantisipasi kericuhan jelang Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat dari petugas BRIMOB bersenjata lengkap, di mana dalam pemindahan kali ini merupakan narapidana beresiko tinggi yang merupakan narapidana hukuman 7 tahun hingga hukuman mati. Sementara itu, pemindahan dilakukan secara tertutup pada malam hari dan dilakukan secara cepat dengan menerbangkan ke-48 narapidana menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara di Bandara Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Dari 48 narapidana yang dipindahkan ini, diantaranya 29 berasal dari Lapas Kelas 1 Medan, 15 narapidana dari Rutan Kelas 1 Medan, serta 4 narapidana berasal dari Lapas Kelas 2B Tebing Tinggi. Nantinya 48 narapidana bandar narkotika kelas kakap yang dipindahkan ini akan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan High Risk Karanganyar di Pulau Nusa Kambangan, guna antisipasi kericuhan jelang Natal dan Tahun Baru serta memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang mekanik sepeda angin di Kisaran Asahan, Sumatera Utara ditemukan tewas terbujur kaku di bengkel sepeda tempatnya bekerja. Sontak kejadian ini pun membuat heboh warga sekitar. Warga Jalan Sutomo Kisaran Asahan, Sumatera Utara Senin pagi dihebohkan dengan kejadian yang dialami Wakijan, seorang mekanik bengkel sepeda angin yang ditemukan tewas di bengkel dirinya bekerja. Pria berusia 68 tahun asal desa Silo Lama, Kecamatan Silo Laut, Asahan itu ditemukan dalam kondisi terbujur kaku di atas kursi di bengkel tersebut. Petugas Polres Asahan yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah pria tersebut. Belum diketahui penyebab kematian pria mekanik bengkel sepeda tersebut, namun dugaan sementara karena penyakit yang dideritanya. Terungkapnya kejadian dialami mekanik sepeda angin itu berawal kecurigaan seorang warga yang datang ke bengkelnya untuk memperbaiki sepeda. Namun korban tidak menyahut saat dipanggil berulang kali. Bapak itu bang, abang pas mau ngapain gitu? Ya mau bolos sepeda gini lah. Nah, terus bang, diketahui dia nggak berjalan gimana bang? Nggak tahu, nggak bangun-bangun dipanggil dari luar. Itu aku bilang sama abang ini, pergi aku kan. Bapak ini mekanik sepeda atau penjaga malam atau apa? Dia bikin bak beca, cuma bisa bolong-bolong sepeda gitu, dia nempel apa untuk uang tambah dia lah sebelum itu datang. Iya kan? Waktu ditemukan keadaannya begitu, lagi udah tidur gitu. abang coba bangun ya? Dibanguni dari luar nggak bangun, cabut bikin lah ya kan. Baru bilang sama abang ini nggak bangun. Korban selanjutnya dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan, Simatupang, Kisaran. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Labuhan Batu Utara, pemirsa, tingginya curah hujan mengakibatkan ruas jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara sepanjang puluhan kilometer rusak parah. Akibatnya sejumlah kendaraan kesulitan untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil pertanian warga. Setiap tahun saat musim penghujan tiba, kondisi jalan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara hancur dan berlumpur. Akibatnya setiap hari belasan armada pengangkut hasil pertanian warga terjebak di jalan licin dan berlumpur hingga 2 hari lamanya. Hal ini menyebabkan harga komoditi pertanian milik warga menjadi anjlok dan sulit dipasarkan.
Kepala Desa Teluk Pulai Dalam Johan Simbolon mengatakan, sejak dibangun jalan lintas kabupaten sekitar 40 tahun yang lalu, hingga saat ini perawatan jalan dilakukan secara swadaya pemerintah desa dan warga setempat. Mereka berharap kepada pemerintah agar secepatnya memperbaiki badan jalan sepanjang 7 km tersebut. Kalau jalan dari Tanjung Pasir sampai Kecamatan Paluledong ini mungkin seperti yang kita lihat sangat miris sekali, karena kita lihat situasi jalan sekarang ini tidak layak untuk dilewati oleh masyarakat lagi, terutama kendaraan-kendaraan yang memuat yaitu hasil pertanian daripada masyarakat. Itulah yang terjadi untuk saat ini. Akibat akses jalan yang rusak seperti ini, bagaimana harga komoditas pertanian yang ada di sini? Tentu masyarakat sangat dirugikan sekali karena akses jalan ini sangat hancur. Tentunya penghasilan daripada masyarakat sangat menurun sekali, terutama masalah soal harga-harga daripada hasil komoditi masyarakat, yaitu hasil sawit, harga sawit maupun harga padi nantinya. Apalagi Desa Teluk Pulai Dalam ini sebentar lagi akan panen raya. Tentunya ini sangat berpengaruh sekali, sehingga harapan kita setidaknya pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat ikut andil maupun turun langsung untuk mencari solusi bagaimana jalan ini bisa dibenahi, bisa kita benahi bersama untuk menunjang daripada perekonomian masyarakat. Sementara itu, Edwin Devrizen selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Labuhan Batu Utara menjelaskan, melihat kondisi keuangan Pemkab Labuhan Batu Utara saat ini tidak mampu untuk membiayai pembangunan dan pengerasan badan jalan secara permanen. Saat ini Pemkab Labuhan Batu Utara sendiri sudah mengajukan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan jalan tersebut menjadi jalan strategis. Dan karena kita APBD terbatas, tidak sebesar yang kita harapkan, jadi untuk penanganan ruas jalan Gunung Saga, Teluk Binjai dan lain-lain memerlukan biaya yang besar. Dan untuk anggaran kita yang sangat kecil mungkin tidak bisa terrealisasi yang begitu harus selesai. Jadi kita sekarang sudah usulkan ke Bina Marga Provinsi untuk pengalihan status jalan menjadi jalan strategis provinsi, yang mungkin kalau disetujui nanti Pemda dengan provinsi bisa sinergis jalan untuk membangun jalan itu dengan anggaran dari Pemda ataupun dari provinsi untuk mengatasi ruas jalan ini bisa dilalui dengan kilometer yang normal ataupun ruas jalan yang bisa dilalui dengan roda 4. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi selanjutnya pemirsa, masa pandemi COVID-19 adalah masa sulit bagi sebagian kalangan, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pengrajin pernak-pernik Natal turun omset hingga 85%. Beginilah suasana usaha pembuatan pernak-pernik Natal milik Bapak Zulkarnain yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Usaha pembuatan pernak-pernik ini sudah ia lakoni semenjak puluhan tahun yang lalu, namun pandemi COVID-19 sangat berimbas bagi usahanya. Di masa pandemi COVID-19, pesanan akan pernak-pernik Natal menurun drastis hingga 85%. Berbeda dari tahun sebelumnya, pesanan pernak-pernik bahkan bisa datang dari luar kota dan daerah. Namun kali ini sangat sepi pembeli mengingat tidak diadakannya perayaan Natal seperti di tahun sebelumnya. Pembuatan pernak-pernik di tahun ini Zulkarnain mengatakan tidak banyak memproduksi dan hanya membuat jika ada pesanan. Untuk harga dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp2 juta. Untuk tetap memberdayakan para pekerjanya, Zulkarnain menambah usaha dengan membuat kandang ayam. Ia melakukan hal tersebut agar tidak sampai memberhentikan para pekerjanya. Ya, kalau kami yang jual tuh event sani ya jelas itu untuk aksesoris Natal sesuai dengan apa tujuannya yang menjelang Natal inilah. Pak, gimana Pak kalau omset penjualannya di masa pandemi Covid ini Pak? Kalau penjualan jelas sangat menurun ya, sangat berpengaruh juga kepada kami.
dibandingkan tahun sebelumnya Pak, sebelum masa Oh jauh, COVID? jauh. Kira-kira kami turun hampir 85% lah. Untuk pelanggannya sendiri Pak dibandingkan sebelum COVID ini? Kalau sebelum COVID ya jelas, kita ambil perbandingan tahun lalu lah ya, itu jauh sekali bedanya. Sangat jauh. Untuk produk-produk Bapak ini sendiri di pasar-pasar sampai kemana aja sih Pak? Itu kami kemarin baru kirim juga ke luar daerah, ada juga yang ngambil. Cuma ya, karena mungkin banyak istilahnya orang yang nggak pulang kampung tahun ini, ya itu kurang, sangat kurang. Kami bandrol dari harga 5.000 sampai harga 2 juta. Ya harapan kami ya COVID ini cepat berakhir lah, sehingga usaha sendiri bergerak lancar. Lalu kami juga sampaikan dapat terima kasih juga kepada pemerintah ya, ada bantuan dari pemerintah untuk kami. Itu kami ya berbantulah kan, apalagi anggota kami kan tidak ada yang kami PHK. Semuanya masih tak berjalan seperti itu. Ia berharap masa pandemi cepat berlalu agar keberlangsungan usahanya kembali seperti sedia kala. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan meminta seluruh umat Kristiani di Kota Medan untuk menjalankan ibadah perayaan Misa Natal tanggal 24 dan 25 Desember dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Meski sebelumnya Gubernur Sumatera Utara mengimbau untuk merayakan Natal secara virtual guna mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19. Untuk menghindari peningkatan kasus COVID-19 di Kota Medan, pada perayaan ibadah Hari Natal dan Tahun Baru 2021, Jubir Satgas COVID-19 Kota Medan Dr. Mardo Hartambunan meminta kepada seluruh umat Kristiani untuk menjalankan ibadah Misa Natal pada 24 dan 25 Desember nanti agar mematuhi peraturan pemerintah prokes secara ketat. Hal ini dilakukan sesuai edaran Kementerian Agama nomor 23 tahun 2020 tentang paduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 untuk membatasi jumlah jemaatnya. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau untuk melaksanakan ibadah perayaan Natal secara virtual dari rumah. Ada surat edarannya, ya, surat edaran untuk panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa COVID, dan itu biasanya dari Menteri Agama langsung itu diedarkan ke kayaknya ke masing-masing tempat ibadah organisasinya langsung. Jadi mereka sudah tahu apa-apa yang menjadi ketentuan-ketentuannya dan dasar-dasarnya yang perlu mereka tahu. Tapi tidak lepas juga dari masalah bagaimana mengatur ketentuan yang selengkapnya, seperti ibadahnya bagaimana tidak berlebihan, ya. Kemudian selain diselenggarakan secara berjemaah kolektif, rumah ibadah juga disiarkan secara daring tetap masih, ya, dengan tata ibadah yang disiapkan oleh para pengurus dan pengelola rumah ibadah. Artinya Satgas Covid saya minta imbau kepada semua teman-teman yang Satgas Covid yang di tempat ibadah, aktiflah, ya, jangan lalai. Ingat, ya, karena ini hari besar agama, jadi betul-betullah dijaga. Selain menekankan umat Kristiani untuk Pemirsa, untuk menghindari beras yang terkadang beraroma tidak sedap, di tahun ini Perum Bulog, kantor wilayah daerah istimewa Yogyakarta, banyak melakukan penyerapan gabah dari petani. Penyerapan gabah yang sudah dilakukan sebanyak 97% dari target 53.000 ton. Dari target 53.000 ton di tahun 2020,
Perumbulok wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah melakukan penyerapan gabah dari petani sebesar 97%. Sisanya dipastikan akan terpenuhi hingga akhir tahun ini lantaran pengadaan masih dilakukan. Penyerapan seperti diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Perumbulok DIY Juwaiheni pada 21 Desember meliputi seluruh wilayah DIY, Karesidenan Kedu, dan Banyumas. Pada tahun 2020, Bulog Kanwil DIY memprioritaskan penyerapan gabah bukan beras. Hal tersebut dimaksudkan agar saat sewaktu-waktu diperlukan masih dalam keadaan segar. Hal itu juga untuk mengurangi persediaan beras yang umurnya lama yang terkadang beraroma tidak sedap. Nah, sekarang kita perlukan untuk gabah biar nanti suatu saat kita perlukan untuk beras yang fresh, kita sudah punya bahan untuk melakukan tersebut. Gabah ini kebanyakan tahun sekarang ya. Tahun 2020 ini. Dalam penyerapan gabah dari petani, Bulog DIY telah menetapkan harga gabah kering giling sebesar Rp5.300 per kilogram. Sementara untuk penjualan harga beras kelas medium, Bulog mematok harga Rp8.100 per kilogram. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.